Kawan-kawan Gora balik lagi di Gora Podcast barengan gue Alvan Benny dan seperti biasa kita take di studio kita tercinta ya. Di mana lagi kalau bukan di Kasta Studio, Jalan Ligar Agung nomor 12 Bandung. Jadi buat kamu nih yang misalnya pengen bikin podcast, langsung aja cus datang ke Studio Kastara di Jalan Ligar Agung nomor 12 Bandung. Buat info lebih lanjutnya, kamu bisa langsung cek Instagramnya yang nanti bakal ditulis di bawah ya sama editor seperti biasa. Dan langsung aja hari ini kita bakal ngalor ngidul kembali ngobrol-ngobrol yang pastinya bermanfaat ya, bisa menambah pengetahuan dan informasi yang baru ya, yang mungkin belum kawan Gora tahu juga ya. Dan hari ini gue nggak sendiri karena ditemani oleh seseorang yang menolak lupa. Iya. Siapa lagi kalau bukan Munir? Munir. Ada Munir di sini ya, namanya sama nih sama yang menolak lupa. Tapi kalau ini menolak lupa nggak? Menolak lupa. Menolak lupa Hidup juga. kembali. Hidup kembali. Oke. Ini apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Coba perkenalkan dulu dong kawan Gora Munir itu siapa sih? Ya, sebenarnya Munir itu aktivis HAM. Ya. Kalau Beda ya. Ini Munir yang ini beda. Ini. Kalau Munir yang ini saya rumahnya di Rancaikek bro. Oh, di Rancaikek. Di Oh, dan Rancaikek. ini di Ligar Agung tuh wow jauh. Iya. Di sini pakai apa? Pakai motor. Pakai motor? Pakai motor. Bensin berapa tuh? Sebenarnya motor saya diisi bensin langsung full. Oh, langsung full. Iya, jadi langsung isi. Oh, begitu. Itu kalau tadi perjalanan berapa lama nih? Perjalanan itu sekitar 1 jam lah. 1 jam. 1 jam ya, lewat Cahung. Lewat Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Kenapa nggak lewat Cahung? Kenapa nggak lewat ini mungkin Rancaikek Iya, lewat Rancaikek. atau lewat ini apa maksudnya Majalaya? Oh, Muterin. mau jalan. Kalau lewat jalur sekalian aja ya. Berarti lewat sana mungkin liburan dulu. Oke, dan Aceh ini jauh-jauh datang ke sini mau ngobrol barengan gua ya pasti kawan kawan. Dan terus sekarang sibuknya apa sih Ceng? Munir Pak, bukan Aceh. Astagfirullahaladzim. Kok Aceh ya? Ini karena mungkin dari hari itu jadi kameranya tag-nya itu berdekatan sekali. Minum dulu, biar pop. Berdekatan sekali ya tadi tag-nya langsung diberebetkan jadi aja. Aceh kan kurang minum benar-benar deh. Sorry. Kita minum dulu kali ini ya. Biar minum dulu, butuh. Ini kayaknya seneng banget nih produser kita ya. Ada Evan seneng tuh. Kalau gue salah seneng. Oke. Kesibukan lu apa nih? Iya, jadi hari sekarang. sebenarnya kesibukan saya tuh sekarang lagi kuliah saya di Unpad S2, jurusannya ilmu farmasi. Kalau prodinya ilmu farmasi, kalau di konsentrasinya biologi farmasi. Biologi farmasi. Oke, emang farmasi itu ada berapa divisi, berapa cabang? Sebenarnya kalau di Unpad sendiri itu ada 4 departemen. Yang pertama biologi farmasi, terus farmasi klinik, terus yang ketiganya teknologi formulasi, dan yang keempatnya analisis farmasi. Analisis farmasi. Ya, Bedanya apa? bedanya ya kalau secara umum teknologi formulasi itu dia lebih ke gimana sih kita bikin obat kayak gini. Kalau kita lihat di pasaran tuh kan obat ada yang bentuknya tablet, kapsul, nah itu dia yang bidang-bidangnya itu yang teknologi formulasi. Gimana Oke. sih buat jadi tablet, gimana sih buat jadi sirup, nah itu dia teknologi formulasi. Kalau analisis farmasi dia lebih ke misalnya di dalam suatu obat itu mengandung berapa miligram kandungan aktifnya, uji-uji lah. Kalau analisis farmasi itu lebih uji-uji. Termasuk kayak misalnya uji rodamin di dalam makanan, di dalam kosmetik, nah itu analisis. Kalau uji nyali itu? Uji nyali, nah itu beda lagi. Oh, beda. lagi. Oke. Terus yang ketiga itu ada farmasi klinik atau farmakologi. Nah, kali ini lebih mirip-mirip ke kedokteran kalau farmakologi atau farmasi klinik ini. Jadi kayak membahas tentang penyakit dan nanti gimana sih mekanisme obat sehingga bisa menyembuhkan terhadap penyakit tersebut. Nah, kalau saya pribadi sekarang ada di biologi farmasi. Biologi farmasi. Sebenarnya saya S2 di biologi farmasi itu melanjutkan penelitian S1 saya. S1 saya lebih ke arah imunologi sebenarnya. Jadi biologi farmasi di Unpad itu dibagi 2. Ada yang biologi farmasinya ke arah bahan alam. Bahan alam itu obat-obat herbal gitu-gitu. Itu dibahas di departemen biologi farmasi. Jadi ada bahan alam dan satu lagi ada namanya
mikrobiologi dan bioteknologi. Nah sebenarnya saya malah lebih ke arah mikrobiologi dan bioteknologinya. Gitu. Penelitian saya tentang itu gitu, bakteri gitu. Oh, lebih ke sel gitu-gitu ya. Oh, begitu. Emang sedikit pusing juga ya. Benar aja ini. Ya, makanya. Tapi ilmu baru ya itu. Oh, oke, berarti farmasi itu nggak cuma farmasi doang ya. Iya. Ada banyak cabang-cabangnya Iya. lagi. Oh, oke. Dan lu S1 farmasi. Iya. S2 kenapa farmasi lagi dan kenapa lu memilih S2? Nah, ini sebenarnya dari mulai S1 saya udah teman-teman. Jadi saya tuh dari mulai S1 tuh udah kebayang gitu. Kayak ke depan tuh saya pengennya gak mau kerja susah gitu. Masuk kerja situ tuh kalau di industri misalnya kan lu harus datang jam 7 terus pulang jam 4 sore gitu ya, kayak pegawai-pegawai gitu ya. Dan dari S1 saya udah mikir gitu, makanya kedepannya saya enaknya tuh ngelihat kebetulan orang tua saya juga dosen gitu, kayak ngelihat orang tua itu lebih santai gitu. Kayak misalnya kalau lu kuliah juga kan dosen bodo amat yang mau, kadang juga yaudah hari ini kita tugas aja gitu Ya, padahal di rumah dosennya lagi ngopi gitu. Jadi saya lebih ke pengen ini ya, Ada deg-degan ya, ada noise. Oke. Jadi saya pengen kerja yang nyantai gitu, dan udah kebayang kayaknya jadi dosen tuh nyantai gitu. Makanya dari S1 tuh saya udah mikir ke depan saya mau lanjut S2 gitu. Terus sebenarnya sebelum S2 saya ada kuliah profesi. Kalau di farmasi itu ada kuliah profesinya. Koas. Ya semacam kalau kedokteran tuh koas. Kalau di apoteker itu nanti ada kuliah apoteker gitu. Kalau farmasi itu kuliah apoteker. Oh, ada kuliahnya lagi berarti Ya. sekolah lagi. Jadi saya tuh udah sekolah tuh 3 kali. Oh, jadi nggak bisa ya kalau misalkan gue farmasi nih misalkan ya, ngambil S1 pengen langsung kerja nih jadi apoteker atau jadi apapun itu nggak bisa langsung gitu ya? Nggak bisa. S1 itu bisa aja sih, dari S1 tuh kalau lu S1 farmasi, lu bisa kerja tapi kerjanya itu di bagian namanya asisten apoteker. Di bawahnya apoteker, di bawah mungkin kalau dokter mungkin asisten dokter lah gitu, asistennya gitu. Tapi kalau lu udah kuliahnya jadi apoteker nih, kuliah farmasi terus pendidikan apoteker, nanti di atasnya lagi bisa jadi manajer gitu. Lebih tinggi lah jabatannya kalau di dunia pekerjaan. Itu bisa jadi salah satu ini ya, tips bisa dibilang ya buat misalkan nih kamu kawan-kawan yang baru kuliah gitu ya, atau yang baru mau masuk kuliah farmasi, ternyata untuk menjadi seorang apoteker ya gitu ya di bidang farmasi itu harus kuliah lagi ya, harus sekolah lagi, ada pendidikannya lagi, nggak bisa S1 langsung jadi apoteker, nggak bisa, ada sekolahnya lagi sama kayak FK gitu ya, ada sekolah-sekolahnya lagi. Kan sekolahnya di sebentar di banyak. Lebih sebentar. Oke, dan berarti emang lu pengen jadi dosen gitu ya? Sebenarnya niat awalnya tuh dari waktu S1 pengen jadi dosen ya tadi. Oke. Tapi setelah perjalanan panjang gitu ya, menjalani kuliah tuh pasti kan banyak inputan gitu, banyak lihat, apalagi waktu kuliah profesi itu lu praktek di berbagai lah, misalnya saya praktek di rumah sakit, di industri, di PBF gitu kan, gue lihat wah kayaknya asik juga gitu kerja sebagai pegawai gitu ya. Tapi asiknya maksudnya sudut pandang di luar juga gitu ya kan. Tapi ya pokoknya intinya kayaknya tetap lebih worth jadi dosen gitu, karena pengen santai. Pengen santai ya itu ya, dosen ya. Tapi kalau gue lihat ya, dosen emang dosen santai ya? Tapi memang di keluarga gue kayak nggak ada sih yang jadi dosen gitu ya, nggak ada yang jadi dosen, jadi gue nggak tahu sebenarnya pekerjaan dosen itu seperti apa di balik layarnya. Ya mungkin kan pasti beda-beda ya, dosen pasti beda-beda punya ya kayak mahasiswa lah, mahasiswa kan ada yang rajin ya, mungkin dosen pun ada yang gitu mungkin ya, mungkin tapi nggak tahu juga kan. Iya benar. Nah, memilih dosen tuh karena ingin menjadi santai. Oke. Padahal kan dosen tuh kayak harus ada bimbingan ini, bimbingan itu, belum ada kelas, ngajar gini. Tapi tidak terpaku oleh, kalau jadi pegawai kan kita harus datang jam 7, jam 5, pulang jam 5 gitu. Oh, jadi Aceh itu mungkin Aceh lagi, sorry. Jadi Munir tuh dari awal tuh nggak mau kerja yang jam operasionalnya tuh jam kerja aja jam 7 jam 5 tuh nggak mau Munir ya. Oh begitu. Oke, bisa sambil apa kan, bisa sambil bisnis misalnya kan kalau jadi dosen kan. Kalau kebanyakan dosen-dosen yang saya kenal itu sambil bikin
bikin apa gitu. Oke, ya, sambil mungkin minum dulu ya biar kecil tadi juga udah salah keceletot lagi namanya. Nah, soalnya berdekatan tadi ngobrol sama Aci juga sempat banyak panjang banget ya. Jadi agak ke distract kan bisa dikat. Oke, Munir, dari sekian banyaknya jurusan, banyak banget ya jurusan kuliah itu, wah banyak banget gitu. Dari episode sebelumnya tiba-tiba ada jurusan apa ngomongin masalah perairan, itu kan ada perairan, terus ada temen gue juga yang teknik pendinginan, iya, ada yang pendinginan, Kulkas. AC. Iya, benar, ada sampai ada jurusannya. Dari sekian banyak ide yang unik-unik, yang antik-antik gitu ya. Kenapa lu memilih farmasi? Nah, ini sejarah. Jadi teman-teman, kalau sebenarnya ya pilihan pertama saya bukan farmasi, pilihan pertama saya itu kedokteran. Oke, itu terus di SN. Kalau zaman saya kan ada SNMPTN, undangan. Nah, saya di SNMPTN daftar di kedokteran, pilihan pertama kedokteran, yang pilihannya farmasi, tapi nggak keterima di kedokterannya. Akhirnya SBM, tertulis. Nah, di tertulis saya pilihan pertamanya kedokteran lagi, dan seperti intinya sih lebih ke harapan orang tua sih. Kalau saya daftar ke kedokteran tuh pengen kayak orang tua, pengharapnya ada gitu anak-anak yang bisa di jurusan kesehatan gitu. Karena pada saat itu juga saya nggak banyak mau pengen sini ya udahlah gitu ikut orang tua. Oke, berarti lu memilih jurusan farmasi karena keinginan orang tua dan Ya. lu juga emang pengen juga ya? Ya maksudnya nggak begitu banyak pengen sih ya. Ya ikutin aja lah gitu. Oh, let it flow aja. Let it flow aja. Ikut aja, Ikut aja. sama orang tua ya. Biar berkah juga kan? Betul. Biar lancar. Amin, 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 amin. Oh, berarti awalnya rencana kedokteran gitu ya. Ya. Tapi emang lu setelah masuk nih ya, kan ini kan permintaan orang tua. Setelah masuk ke farmasi ini, lu merasa nggak sih, wah ini cocok nih jurusannya sama gua, atau mungkin wah ini kayaknya udah gua banget. Ngerasain gitu nggak sih? Sebenarnya sempat sih ngerasain tuh kayak nggak cocok tuh, sebenarnya bukan nggak cocok kepada farmasinya, tapi kayak kuliahnya tuh padat gitu, malas gitu ya, ada aja gitu tantangannya, tapi bukan lebih ke passionnya tuh belum nemu sebenarnya, tapi lebih ke kayak dinamika yang saya alami sehingga membuat saya kayaknya nggak cocok gitu di farmasi gitu. Tapi kalau segi passionnya itu memang saya belum menemukan gitu. Ya udahlah, let it flow aja gitu ya. Saya semoga harapan orang saya tercapai gitu kan. Oh, bagus juga kan jadi orang kesehatan gitu kan. Memang orang-orang juga pada pengen kan. Betul. Akhirnya jadi kalau misalkan dampaknya tuh bisa ke keluarga enak ya, kalau ada sakit apa-apa bisa bantuin gitu kan, nggak usah ke dokter lagi. Oke nih, Nir, kan sekarang tuh lagi pandemi ya. COVID, ada virus COVID-19. Lu sebagai anak farmasi yang biologi farmasinya ya, berarti lu membahas nggak sih tentang si bakteri ini atau virus? Oh iya, membahas banget. Apalagi yang saya ini kan biologi farmasinya di imunologi ya. Kebetulan saya juga membahas tentang sistem imun gitu ya. Itu kan infection disease itu kan berhubungan sama sistem imun. Itu saya pelajari secara dasar. Oke, dan COVID-19 itu sebenarnya apa sih? Virus ya? Virus dan bakteri beda ya? Beda dong. Apa bedanya? Bedanya kalau kawan-kawan yang mungkin belum tahu ya bedanya virus sama bakteri, nih jelasin boleh nih. Jadi kalau bedanya virus sama bakteri, pertama virus itu dia materi genetiknya RNA. Jadi materi genetik itu apa ya? Mungkin setiap organisme itu punya ciri khas lah. Ciri khasnya kalau di virus itu RNA. Nah terus kalau virus juga dia nggak bisa hidup tanpa adanya inang. Kalau virus? Nah kalau bakteri tadi bedanya virus itu RNA, kalau bakteri DNA gitu. Dan tumbuhnya dia bisa di media, di air, gitu. Kalau bakteri bisa berkembang biak secara ini. Kalau virus harus di dalam sel gitu, harus nempel ke dalam sel, baru dia nanti berkembang biak. Oke, tapi nih ya, COVID-19 itu virus. COVID-19 itu virus. Tapi kenapa banyak yang bilang SARS-CoV? COVID-19 itu nama penyakitnya. Nama virusnya siapa? SARS-CoV-2 itu. SARS-CoV-2 tuh nama virusnya itu tuh kawan-kawan ya. SARS-CoV-2. Berarti ini termasuk virus. Dan tadi Munir bilang juga
bahwa kalau virus itu nggak bisa hidup kalau tidak ada inangnya, Iya. harus ada di sel. Iya. Tapi kenapa ketika corona ini kan kita harus pakai masker? Katanya ada yang bersih kan batuk bisa nyebar lewat udara, sedangkan kan maksudnya udara emang ada selnya. Nah, sebelum sel itu tempat virus berkembang biak. Nah, tapi sebelum dia berkembang biak, sebenarnya dia masih bisa dapat bertahan hidup gitu sampai dia menemukan inangnya. Jadi nggak langsung nggak keluar sel dia mati enggak, tapi ada waktu dia bisa bertahan di luar sel. Nah, gitu. Tapi biasanya kalau penyebarannya dari human to human itu lewat air liur, lewat droplet namanya. Biasanya nanti penyebarannya lewat droplet yang tersebarnya melalui udara. Bisa dari bersin, batuk, Bisa dari gitu ya. batuk. Oh begitu. Nah biasanya bertahannya berapa lama tuh virus kalau di luar inangnya gitu? Nah, sebenarnya saya kalau kan nanti tergantung virus apa dulu kan. Oh beda-beda ya, virus beda-beda ketahanannya. Ketahanannya beda-beda. Dan mungkin kalau virus corona sendiri saya sebenarnya kurang banyak baca lah ya terkait itunya gitu ya. Tapi yang jelas ada waktu si sel si virus itu di luar sel bisa bertahan hidup lah. Gitu. Mungkin tapi nggak akan lama sih, nggak akan mungkin sehari 2 hari lah. Paling beberapa jam aja. Beberapa jam. Kalau dia benar-benar diam tanpa di dalam sel selama sehari mungkin dia udah bisa mati. Harusnya mati ya. Tapi kan banyak juga yang bilang katanya kalau virus corona ini tuh bisa nempel kalau di benda mati berapa hari. Oh iya. Iya, ada sempat lihat di Instagram ada fotonya gitu ya. Dan katanya kalau misalkan di kain berapa hari ya. Terus di mana di tembok berapa hari itu berarti sebenarnya itu ya, bisa jadi juga sih. Bisa jadi juga sebenarnya. Harus diteliti juga sih. Kebetulan memang saya nggak meneliti hal itu. Mungkin bisa meneliti juga ya. Iya. Memang harus diteliti secara sainsnya gitu. Harus diteliti juga. Tapi kebanyakan virus itu nggak akan lama hidup tanpa sisa inangnya. Oke begitu. Dan kemarin kan sempat ramai juga ya yang masuk vaksin ke Bio Farma itu lu tahu nggak sih sebenarnya vaksinnya apa? Sebenarnya kalau yang saya tahu, jadi vaksinnya itu kan yang produksinya itu si Sinovac sama Pfizer gitu. Yang di Bio Farma itu kalau nggak salah itu cuman dia mengemas doang gitu dan mendistribusikan sebenarnya si Bio Farma itu nggak dia memproduksi sendiri. Nah itu sih yang saya yang benar-benar memproduksi itu yang pernah saya baca itu yang Sinovac, Sinovac gitu apalah itu sama satu lagi Pfizer gitu. Nah itu dua itu ada lagi lah yang lain cuman yang saya tahu itu. Begitu. Tapi emang virus itu bisa dilawan dengan yang seperti itu atau mungkin ada penanganan lain khusus gitu kalau buat virus? Ya jadi virus itu kan menginfeksi tubuh manusia itu. Tubuh manusia itu sebenarnya udah Allah ciptakan tuh sempurna. Ada yang namanya sistem imun, sistem pertahanan tubuh. Nah ini basic ya. Jadi mau infeksi apapun ya, bakteri, virus, pasti bakal sama tubuh manusia tuh yang namanya sistem imun itu bakal tereliminasi gitu. Ada sistem tubuhnya nanti sel T, sel B, nanti sel B membentuk antibodi, sel T itu yang masih tahu. Kalau mungkin agak panjang kalau saya jelasin dasar imunologi ya. Intinya setiap benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia, bakteri, virus, atau zat protein-protein apapun itu pasti dieliminasi oleh tubuh. Gitu. Nah, vaksin ini sebenarnya dia salah satu bagian, nggak seluruhnya atau seluruhnya tapi dilemahkan gitu. Jadinya nggak utuh gitu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu buat dia sistem imunnya jadi bisa mengenali ketika ada virus aslinya masuk, dia udah kenal gitu. Karena sistem imun itu punya yang namanya sel memori, bisa sel memori yang bisa nyimpen di sel lah itu. Oh, ini bentuknya begini, jadi ke depan bakal lebih cepat gitu. Oh keren ya. Berarti ternyata sel tubuh manusia itu keren banget ya. Bisa sempurna. Wah iya gitu. Bisa sampel. Ingat nih punya memori. Datang ya misalkan si coronavirus datang. Nggak apa-apa nih wah keren ya, baru tahu gue nih. Ilmu baru nih. Wow. Dan nih kan kayak bakteri dan virus itu beda ya. Tapi gimana sih biasanya cara menyerang si
bakteri atau si virus ini cara menyerang tubuh. Sistem imun, bagaimana mekanisme sistem imun dalam menghadapi zat asing gitu ya. Ya zat asing atau mungkin dari virusnya sendiri menyerangnya tuh dengan cara apa sih biasanya ke dalam tubuh kita? Jadi mau virus mau bakteri ini karena beda. Kita bahas yang lagi coronavirus ya. Ya udah virus udah. Jadi kalau virus itu nanti kan virus itu dia punya struktur ya di dalam tubuhnya itu ada struktur gitu, di luar itu ada protein-protein yang menyusun suatu virus. Nah sebenarnya saya sempat baca sih corona sendiri ada satu protein yang khas dari corona itu namanya spike protein, yaitu yang jadi kan virus itu semuanya sama sebenarnya, ada materi genetik terus nanti di luarnya ada protein-protein. Nah yang ngebedain itu nanti luarnya itu ada yang beda, ada yang identik gitu. Oh kalau ada spike-nya berarti dia coronavirus gitu. Terus ada yang protein apa, oh berarti virus ini gitu. Nah nanti si protein yang ada di luar tubuh virus ini ketika masuk ke dalam tubuh dia akan nempel di yang namanya sel tubuh manusia. Nah di sanalah bagaimana sistem imun bekerja, ada yang namanya sel T. Nah sel T ini jadi kuliah gimana ya? Gak apa-apa, ini buat kawan-kawan yang mungkin dia pengen tahu banget nih virus tuh kayak gimana sih cara kerjanya, gitu ya, virus itu terus sistem imun kita juga kayak gimana sih cara kerjanya. Wah ini yang banget dan gue juga kayak kepo nih ya, baru tahu juga nih. Jadi sebenarnya sistem imun itu pertama ada yang adaptif, ada yang sistem imunnya itu innate namanya. Jadi ada yang bawaan dan ada yang memang udah alami. Kalau alami itu jadi namanya itu makrofag. Jadi ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh, pertama dia masuk ke sistem imun yang namanya sistem imun innate bawaan yang alami. Yang pokoknya intinya pertama virus masuk ke dalam tubuh manusia itu pasti dieliminasi dulu sama yang namanya makrofag, belum sama antibody. Yang antibody itu adalah next step gitu. Jadi step pertama itu sistem imun tuh dia sama makrofag yang bisa makan lah atau semacamnya. Jadi si ini virus nih makan. Jadi bukan sama antibody. Bukan sama antibody dulu. Makrofag atau sejenisnya gitu. Jadi sel. Oke. Intinya ada sel yang fungsinya dia bisa memakan suatu benda asing. Nah, itu si yang bisa memakan itu diproduksi sama tubuh kita sendiri. Itu sel. Oh, itu sel. Sel yang dia bisa memakan sel. Wow. Oke. Sel yang bisa memakan sel. Terus gimana lagi? Nah, itu step pertama nih. Ternyata kalau misalnya si sel itu nggak bisa makan virusnya nih, ada beberapa virus yang misalnya nggak bisa dimakan oleh selnya. Maka karena apa itu biasanya? Sifatnya yang emang ada materi-materi genetik yang melindunginya kah gitu, atau terlalu kuat OP gitu kan, power gitu, mungkin levelnya udah tinggi, experience udah tinggi. Nanti ada yang namanya sistem pertahanan tubuh yang kedua, yang tadi yang saya udah sempat mention tuh sel T, sel B gitu ya. Yang sel T itu sebagai kalau saya bilang umumnya mungkin mata-matanya lah. Sel T itu ngasih tahu nih, oh ada benda asing ini loh, gitu. Bentuknya begini. Oh berarti harus dilawan sama sniper gitu. Kasih tahu Kak ke sel B. Sel B ini nanti dia bakal spesifik. Oh karena udah tahu musuhnya begini, kelemahannya begini, maka si sel B itu nanti bakal terbentuk seperti apa gitu. Wow, jadi sel B ini terbentuk menyesuaikan dengan virus apa yang masuk ke dalam. Iya. Karena beda-beda kan. Iya. Oh begitu. Jadi ceritanya tuh si sel T-nya tuh ininya lah ya, intelnya gitu ya. Kalau di perang mungkin intelnya ngasih tahu ke si sel B ini ada yang datang nih. Sini. Bentuknya begini, orangnya kayak begini. Lawan pakai ini. Wow, keren. Oke, terus baru dari sana nanti sel B membentuk antibody yang sesuai dengan musuh yang masuk ke dalam tadi. Gitu. Dan sel B inilah yang disebut dengan antibody. Yang antibody nanti menempel pada antigen itu tadi protein yang ada di luar tubuh virus, nanti ditempel, baru dieliminasi. Gitu. Berarti ribet ya. Keren banget loh, itu pengetahuan baru juga ternyata. Yang melawan virus tuh bukan langsung antibody kawan-kawan ya. Jadi awalnya ada apa tadi namanya? Ada makrofag ya, ada sejenisnya ya yang memakan virus itu. Nah kalau udah bisa kemakan, baru sama si antibodinya, baru sama antibody dilawannya begitu. Nah tadi kan udah ngejelasin banget antibody kerennya gitu ya, perannya di dalam tubuh kita. Terus ada makrofag juga yang bisa memakan sel gitu ya, sel di awal itu. Nah,
Berarti kan maksudnya virus-virus tuh bisa ditangani dengan tubuh kita sendiri. Iya, secara natural bisa. Secara natural bisa ya. Tapi kenapa sih bisa ada yang sampai terdampak kena gitu? Dan ada istilah dengan sistem imun yang jelek atau sistem imun yang menurun gitu. Itu karena apa biasanya faktornya? Jadi kan yang benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia itu nggak cuma corona kan? Iya, banyak benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, mungkin kondisinya ketika kita terinfeksi oleh corona itu lagi juga sistem imunnya lagi sibuk nih, lagi ngurusin yang lain. Udah sama dia banyak kerjaan ya, ibaratnya gini loh, lu lagi ngerjain tugas. Apa tugas tambahan lain kan jadi terbengkalai kan. Keteteran gitu kan ya. Makanya akhirnya bisa ngebuat sistem imun itu ngedrop gitu, atau malah virus itu bisa menyerang lebih parah gitu dibandingkan kalau tugasnya cuma satu kan gitu. Oke, tapi maksudnya ketika tanpa berobat atau kasarnya tanpa berimun dikasih vaksin dan sejenisnya, tubuh kita bisa merecover itu? Bisa. Oh bisa ya? Mungkin bisa ditambahkannya tuh biasanya vitamin gitu yang memperkuat ya, jadi sistem itu imun ya. Ada kan zat-zat yang memang dia bisa memperkuat sistem imun, yang mungkin vitamin C atau apa yang merek di pasar boleh nyebutnya ada. Boleh kan nih? Oh nggak boleh katanya. Ya, jadi ada lah di pasaran itu yang memang obat-obat yang dia memperkuat sistem imun. Nah itu biasanya lebih banyak orang pakai itu. Jadi di pasaran dia lagi laku ya. Dan kemarin tuh sempat langka ya, sempat kesini habis itu habis. Dan jadi perannya di sini si vitamin ini tuh bisa dibilang ini ya pasukan tambahan ya untuk melawan si virus ya. Oh begitu ya ternyata. Dan kan misalkan nih si antibody atau bisa dibilang yang tadi ya yang sel B ini, kalau misalkan nih si virusnya tuh terlalu banyak, itu bisa lama banget nggak sih si ini? Oh iya, recovery ini bakal lebih susah lagi sistem imunnya. Ya ibaratnya kayak tadi lah, kalau kita ngerjain tugasnya ada 10 dibandingkan ngerjain tugas satu kan lebih mudah. Kita ngerjain tugas satu gitu, ya kan? Jadi emang konsentrasi virus di dalam tubuh juga akan mempengaruhi gitu. Oh begitu. Tapi itu tuh biasanya faktornya karena jumlahnya yang banyak atau virusnya yang kuat. Jadi ketika virus masuk ke dalam sel itu dia akan memperbanyak diri gitu. Virus itu ketika dia bisa bertahan dari pertahanan tubuh manusia itu, maka dia akan memperbanyak diri gitu. Makanya pasti bakal memperbanyak. Yang namanya makhluk hidup mah bakal berproduksi aja terus ya memperbanyak diri. Sama lah kayak kita kan belum banyak bereproduksi. Iya berkembang biak ya. Kita juga manusia pun berkembang biak ya. Oke begitu. Wow, dan banyak banget ilmu baru ya. Wah ini keren banget, gue baru tahu ternyata sistem tubuh kita tuh bisa dibilang keren ya. Keren banget ya, nggak sesimpel itu ternyata ya. Itu baru ngomongin masalah imun doang, sistem imun doang, belum yang lain-lain. Belum ada sel apa, sel ini, sel itu yang paru-paru kan gitu gimana apa. Oh begitu, keren banget ya. Nah kalau misalkan nih, kan tadi bisa dibilang ada faktor imun yang gak kuat itu, imun yang lemah itu faktornya biasanya karena apa sih? Mungkin dia kalau ada imun yang lemah berarti dia imunnya sedang bekerja, berarti artinya ada infeksi lain selain virus coronanya. Misalnya dia terinfeksi bakteri juga kan, jadi nambah kerjaan dari imunnya sehingga imunnya jadi lemah. Atau ada juga yang namanya penyakit mungkin udah pada tahu ya dari virus HIV kan. Nah itu kan virus HIV sendiri kan memperlemah sistem imun. Atau ada penyakit-penyakit lain yang memang ada yang langsung menyerang ke sistem imun itu. Sistem imunnya langsung ke pusatnya gitu ya. Terutama HIV kan. HIV itu benar-benar orang yang kena HIV kan sistem imunnya bakal lemah banget. Langsung itu diserang banget. Dan itu emang nggak bisa diobati. HIV sebenarnya bisa diobati dengan cara ada obatnya, obat retrovirusnya yang bisa membunuh si virusnya. Oh ada. Oh, cuman memang mungkin keberhasilan terapinya itu yang rendah, sulit lah. Berarti kalau misalkan virusnya yang terlalu kuat kayak HIV itu di recover dengan sistem imun sendiri itu susah ya, atau bahkan nggak bisa ya? Kalau sistem imunnya terlalu kuat, kalau si virusnya terlalu kuat menyerang sistem kayak HIV tadi,
Jadi kalau misalkan kayak contoh lagi nih, kalau virusnya yang ecek-ecek mah nggak usah minum obat juga bisa sembuh. Nah kalau HIV itu nggak bisa ya, kalau nggak bisa ya, harus tetap emang dibantu. kuat gitu. Kalau nggak salah ya saya pernah baca tentang HIV. Jadi Raja terakhir. lah. Gitu. Coba kenapa gimana nih HIV ini? Dia tuh bisa memanipulasi sistem imun. Oke, ibaratnya kan kalau sistem imun itu adalah tentara itu dibodoh-bodohin gitu sama si HIV ini tuh, si virus HIV. Diktator. Diktator lah itu, penyusup lah. Penyusup ya. Oh gitu. Si HIV itu bisa dimanipulasi, jadi bodoh sistem imun, dibodoh-bodohin. Oh, bisa dibilang kalau misalkan itu sistem program komputer tuh di gitu. Nah, ya, Gitu. ya kalau di komputer mungkin kayak gitu. Oke, wow, ternyata begitu. HIV virus paling berbahaya tuh apa sih sebenarnya? Yang lu tahu nih? Sebenarnya kalau sepengetahuan saya ya, mungkin yang sejauh ini yang gua pelajari sih HIV, karena tadi dia memperlemah sistem imun itu vital buat kesehatan manusia, termasuk khususnya diinfeksi kan. Gitu. HIV gitu. HIV raja terakhir berarti ya, terakhir kalau menurut saya. Tahu nih kalau corona nih sebenarnya, karena corona masih menurut pendapat pribadi saya secara saintifik pun saya masih banyak meragukan lah gitu ya, apakah benar gitu corona seberbahaya itu gitu. Berbahaya itu kan gitu. Oke. Tapi misalkan nih ya, ada satu orang yang udah terkena virus, kayak contoh misalkan atau penyakit apalah gitu ya, taruhlah entah itu virus atau bakteri. Nah, tapi ketika misalkan udah sembuh, sistem imun kita tuh bakal bisa menyesuaikan kembali ya. Misalkan ada virus itu tuh datang lagi, misalkan kita kena cacar lah, taruh kan cacar katanya kata orang-orang cuma sekali seumur hidup. Emang benar di sini? Iya kan tadi punya yang namanya memori. Oh, yang memori itu berarti. Oke. Nah itulah kenapa tenaga kesehatan itu memprioritaskan untuk melakukan vaksin, karena biar si sistem imunnya itu kenal dulu gitu, karena tadi vaksin mah nggak pure virusnya gitu. Oh begitu, jadi punya saving memori. Oh begitu, jadi nah buat kawan gua ya yang kan banyak banget ya yang bilang kan, wah kalau cacar mah seumur hidup cuma sekali. Ternyata valid juga, bisa dibilang valid ya, bisa dibilang valid karena sistem imun kita itu punya memori, bisa ingat virus apa nih atau bakteri apa yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga bisa dilawan. Udah ada senjatanya lah ibaratnya gitu ya. Udah ada senjata buat ngelawan lu, lu lagi. Itu udah ada senjatanya EZ. EZ. Oke. Mungkin kalau misalkan ya teman-teman Gora nih, kawan Gora yang kan tadi udah disebutin juga ya buat ngebantu imun tuh dengan minum vitamin. Ya, boleh dong disebutin lah mereknya gitu, vitaminnya apa ya, biar informasi juga nih buat kawan gue yang pengen nyari-nyari vitamin buat tambah imunitas tubuh. Kalau saya pribadi sih banyaknya lebih percaya ke imbus. Saya cuma minum imbus saja kalau untuk vitamin ya. Tapi tapi sebenarnya imbus itu udah kayak raja terakhir saya kalau memang udah saya ngedrop banget. Tapi sebenarnya kalau pribadi saya jarang minum obat. Jadi lebih ke kayak misalnya nih udah kerasa udah gak enak badan nih teman-teman nih. Sebenarnya kalau saya pribadi itu lebih prefernya ke misalnya buah-buahan gitu, terus makanan kita jangan sampai makan makanan minyak gitu yang memang udah kita lagi ngedrop ditambah lagi banyak zat asing masuk kan gitu. Jadi emang lebih ke lifestyle kalau bisa dibilang gitu, kayak gaya hidup kitanya diperbaiki, makannya misalnya jangan sembarangan sambal, misalnya jangan makan sambal, jangan makan berminyak gitu, buah-buahan. Nah kalau itu misalnya udah nggak bisa gitu, makin ngedrop gitu, baru bisa imbus atau apalah gitu ya. Mungkin kalau mereknya KF ada Fituno gitu atau apa. Kalau kayak vitamin mah vitamin C aja. Vitamin C biasa ya. Vitamin C biasa. Kan kalau vitamin C juga banyak yang produk UC 1000 misalnya gitu kan. Vitamin C mah banyak lah gitu ya. Kalau Sakatonik ABC gitu. Karena kalau vitamin itu banyak ada di buah-buahan cuy sebenarnya. Sebenarnya saya nggak pernah beli vitamin yang kayak vitamin yang utuh, karena ya itu mah udah ada di buah-buahan gitu kalau menurut saya. Pendapat saya di jeruk aja. Itu di jeruk bahkan lebih banyak gitu kan, dan lebih enak mungkin gitu ya. Iya. Bisa juga nambah vitamin-vitamin yang lain. Kalau vitamin C doang kan. Kalau jeruk misalnya jeruk tuh banyak vitamin lain kan. Enggak C doang. Ada A B C D. Jadi banyak ya kalau di makanya mending buah-buahan aja sekalian. Buah-buahan lebih bagus ya.
daripada vitamin-vitamin yang ini. Tapi bukan berarti nggak boleh juga gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata orangnya ada alergi mungkin dengan buahnya, kan bisa diganti dengan vitamin tersebut gitu ya. Buahnya lagi langka gitu. Nah, buahnya lagi langka, lagi mahal kilonya, apalagi lagi kayak gini gitu kan, petani lagi susah juga, makin mahal harganya. Ya udah, mungkin vitamin lah jangan keluar. Tapi mungkin kalau misalkan harga buahnya udah stabil, mending buah ya lebih bagus ya. Ya, karena ada kandungan lain. Ada kandungan lain, kayak cuma terfokus satu kandungan doang kalau buah. Oke deh, terakhir nih buat Munir ya, tips dong buat kawan Gora yang ada di rumah, cara menghadapi virus atau bakteri. Kebetulan lagi pandemi juga. Kebetulan lagi pada Tadi yang saya udah sebutin sebelumnya, jadi sebenarnya lifestyle itu penting banget karena ya namanya penyakit juga sebenarnya karena lifestyle yang buruk gitu. Makanya untuk bisa bertahan di kondisi pandemi sekarang ini ya perbaikilah lifestyle gitu ya. Apa salahnya sih cuci tangan kan gitu ya, kan nggak susah gitu ya, mungkin cuci tangan pakai masker, walaupun sebenarnya bukan hanya karena ada kasus COVID atau bukan ya, yang namanya cuci tangan pakai masker kan itu menjaga kita dari kesehatan kan gitu, itu baik lah gitu ya. Makanya lebih ke lifestyle lah kalau dari saya, karena saya pribadi nggak suka banyak minum obat sih. Ya mungkin kalau ngejelasin lagi ya, sebenarnya obat itu racun gitu, dasarnya itu obat zat kimia racun. Makanya asing juga ya. Asing, dia juga zat asing serius sebenarnya. Dia akan dieliminasi juga di dalam hati, nanti nyusahin lagi ke hatinya rusak karena banyak minum obat ya gitu. Emang step pertama itu adalah lifestyle, pokoknya jangan sampai perhatiin lah pola-pola hidup sehat gitu. Mungkin bisa juga banyak googling gitu ya, kita buah-buah apa yang mengandung vitamin apa, kan itu juga banyak bisa kita dapetin informasi di Google lah gitu ya. Tuh, jadi yang nyakitin hati itu bukan cuma si doang yang obat gantungin kita, obat juga bisa menyakitkan hati ternyata. Wow, oke, thank you banget Munir. Terima kasih banyak sharing ilmunya. Wow, gue baru tahu dan ilmu baru juga nih ya, mungkin buat gue dan buat kawan gue di rumah juga. Ternyata virus itu begitu cara kerjanya ya, dan sistem di dalam tubuh kita juga ternyata unik dan gak sesimpel itu, ternyata keren banget loh sistem imun yang ada di tubuh kita itu. Nggak cuma datang pergi lawan aja sama sistem imun udah aja beres, tidak sesimpel itu. Ternyata banyak banget faktor-faktornya dan keanehan, keunikan mungkin ya, yang baru tahu, mungkin yang baru tahu itu keunikan yang wow, ternyata di tubuh gue tuh bisa kayak gitu loh. Wah, kayak keren sekali ya. Dan alhamdulillah dapat ilmu baru dan seru sekali hari ini ngobrol bareng sama Munir. Mungkin sebelumnya kita minum dulu ya. Ini ya, ini sama produser belum minum. Oke, kita minum dulu. Emang beneran haus sih. Emang haus ya? Asli kering nih. Air mineral sehat menyegarkan. Oke, terima kasih banyak buat kawan Gora juga yang udah nonton kita dari awal sampai akhir ini. Terima kasih banyak, dan jangan lupa juga nih buat kamu kawan Gora yang misalkan pengen bikin podcast tapi terkendala alat, atau mungkin pengen bikin podcast tapi pengen alat-alatnya pengen yang proper banget nih, tapi kalau mau beli mahal. Nah, makanya langsung aja datang ke Studio Kastara di Jalan Lingkar Agung nomor 12 Bandung. Buat info lebih lanjutnya kamu nanti bisa cek Instagramnya yang ada di bawah. Oke, kalau begitu apa bedanya pamit, Munir juga pamit ya. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Goodbye.